satu contoh, misalnya begini, kenapa misalnya di Islam sangat syafi'i oriented dalam pelaksanaan fikih misalnya syariat. Menarik ini. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Ya, kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini dengan narasumber yang baru, narasumber muda yang energik, dosen muda di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, Pak Aksa. Ya. Beliau banyak mengajar bidang sejarah lokal ya. Iya. Nah, beliau dosen di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, sejarah atau sejarah peradaban Islam nama jurusannya? Sejarah dan kebudayaan Islam. Sejarah. Tapi rubah nomenklaturnya. Jadi sejarah peradaban Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membincang tentang Islam dan budaya lokal, tapi perspektifnya sejarah karena bidang ilmu beliau sejarah. Gitu. Jadi langsung aja, Aksa. Gimana sih sebenarnya sejarah penyebaran Islam secara umum lah, kita bicara di Nusantara ini gimana itu? Iya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi berbicara tentang sejarah Islam di Indonesia, tentu ada hal yang unik menurut saya sekaligus menarik. Kenapa saya mengatakan demikian? Islam masuk di Nusantara, dalam hal ini Indonesia, tentu melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ini berbeda ketika Islam misalnya masuk ke Eropa, yang banyak memang dalam catatan sejarah itu dilakukan dengan peperangan. Termasuk di Afrika Utara gitu kan? Itu sudah jelas. Jelas ya, jelas pasti. Nah, di Indonesia ada bentuk perkawinan ketika masuk Islam. Perkawinan yang saya maksudkan itu, kalau kita menggunakan teorinya Peter G. Mandavai tentang traveling theory, bahwa dalam perjalanan itu tidak saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau kelompok ke kelompok yang lain. Rupanya ide juga itu berpindah. Dalam konteks ini bagaimana Islam yang lahir di Timur Tengah lalu kemudian hadir di Indonesia, itu tidak serta-merta membawa peradaban yang budaya yang berkembang di Jazirah Arab itu sendiri. Tetapi kehadiran ketika masuk di Indonesia, rupanya ada kontestasi budaya yang melahirkan negosiasi-negosiasi kreatif. Sehingga dari konteks itulah Islam harus melakukan perkawinan dengan budaya lokal, sehingga Islam bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara itu sendiri. Ada hal yang menarik ketika masuknya Islam di Nusantara, sekaligus satu pandangan sejarah. Kan ada beberapa kalau teori masuknya Islam di Nusantara itu. Ini secara umumnya ada yang mengatakan dari Arab misalnya, ada Gujarat, ada Persia, ada Cina malah. Ada Cina. Termasuk kapan masuknya juga kan perdebatan. Itu menjadi wilayah perdebatan karena Indonesia itu kan luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau ditaruh di atas peta lagi, itu panjangnya itu sama seperti dari Inggris sampai ke Afrika Utara, Maroko. Ya, benar. Lalu kemudian dari Talaut ke Pulau Rote itu sama seperti dari Jerman sampai ke Aljazair. Itu sudah luas sekali. Nah, apa yang menarik menurut saya, masuknya Islam di Indonesia, jadi termasuk persoalan mazhab juga kan mempengaruhi. Misalnya di Sumatera bagian utara, dalam hal ini Kerajaan Perlak pertama kan dia sangat coraknya Syiah sekali. Dengan munculnya Kerajaan Perlak itu sendiri, yang nanti setelah lahirnya Kerajaan Samudra Pasai oleh Merasilu, itu kemudian ada pergeseran ke Sunni itu sendiri. Terlepas daripada itu, bagaimana masuknya Islam di Indonesia, selain daripada di Sumatera, rupanya berbeda dengan wilayah Tanah Jawa, yang nanti dikembangkan oleh beberapa wali songo. Tapi wali songo yang saya maksudkan di sini adalah tidak pada 9 orang itu. Kalau istilahnya itu asbab al-Jawi itu, ulama-ulama dari Jawa kalau kita melihat pada saat itu, tapi itu periode belakangan ya. Itu termasuk dari wilayah timur juga sebenarnya ulama masuk kategori wali songo.
Kalau yang saya baca dari Nadir Shah Hussein itu sendiri, termasuk Ajumadi Ajra mengafirmasi konsep dari timur itu contohnya. Belakangan kalau kita baca misalnya dari As'ad, misalnya Kiai Haji As'ad itu, tapi periode berbelakangnya. Abad 20 kalau Kiai Haji tapi As'ad. maksud saya ini genealoginya. Bukan itu yang ingin saya tekankan di sini. Islamisasi di Indonesia bagian timur berbeda dengan Islamisasi yang berkembang di Jawa. Ya, siap, saya paham. Misalnya ketika Dato Ritiro datang itu karena masyarakat Bulukumba atau Sulawesi bagian timur Selatan. Timur di bagian Sulawesi Selatan. Iya. Itu pendekatan mistis. Sehingga harus diutus Dato Ritiro. Nah, sementara di bagian Luwu, di bagian utara bagian Sulawesi di Luwu Utara lah maksudnya, di Luwu secara sekarang. Dato Patimang itu menyebarkan Islam dengan pendekatan tauhid teologi. Karena masyarakat di sana itu menganut konsep Dewata Sewai. Nah, itu juga berbeda dengan di Sulawesi Selatan atau dalam hal ini di Makassar itu pendekatan syariah. Nah, ini berbicara tentang bagaimana latar historisnya. Kenapa ulama-ulama khususnya di Sulawesi mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang berbeda-beda antara ketiga dato itu tidak bisa dilepaskan karena konteks historis, tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan juga ada yang berbeda. Sehingga pembacaan ulama itu adalah pembacaan berbicara tentang lokalitas. Sehingga Islam ketika misalnya dari Timur Tengah itu hadir, itu juga harus melakukan negosiasi dengan budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh misalnya di Luwu, karena konsep masyarakat yang percaya terhadap Dewata Sewai, itu tidak mungkin harus melakukan pendekatan syariah, harus memang pendekatan tauhid. Dialog teologis. Dan inilah yang membuat Islam bisa diterima oleh Lapati Waris sebagai raja pertama di Nah, itu juga sebenarnya di tanah Jawa juga kalau berbicara pola Islamisasi kan ada dua. Selain daripada pola bottom up, ada juga pola top down sebagai bagian daripada dua kerangka dalam Islamisasi di tanah Jawa. Kalau di Sulawesi kan lebih top down. Sulawesi umum ya top down, termasuk di Bima kan pengaruh Islam. Iya, pengaruh Islamisasinya kan dari sini. Tentu top down. Jadi ulama itu mengislamkan raja, nanti raja masuk Islam dan raja lah mengumumkan kepada rakyatnya untuk diterima sebagai agama resmi. Pola-pola itu saya baca di seluruh Sulawesi sih. Di Buton, di Gorontalo juga demikian. Kalau Jawa tidak. Jawa ada itu. dua. Selain daripada pola itu, dia pola bottom up juga. Misalnya ini juga sekaligus kalau menurut saya ada beberapa argumennya Slamet Mulyana berkaitan dengan runtuhnya Jawa. Anggapan salah satu karena serangan Islam, padahal tidak. Raja khususnya dari kerajaan Majapahit pada saat itu, ketika banyak penduduknya yang masuk Islam karena diislamkan oleh para ulama dan para mubalik dari wilayah pesisir, sehingga posisi dia merasa terancam dalam artian ini wilayah kekuasaan saya, sementara masyarakat saya sudah mengkonfirmasi agamanya ke dalam agama Islam. Jadi ketika saya tidak masuk dalam agama Islam, bisa saja rakyat saya akan melakukan pemberontakan. Nah, demi mempertahankan kekuasaan, maka raja di kerajaan Majapahit itu melakukan konfirmasi agama. Konversi agama. Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya. Ini menarik. Barusan saya Prabu Brawijaya V akhirnya masuk Islam. Satu versi ya. Hal yang sama kan terjadi di Pasundan. Prabu Siliwangi kan? Prabu Siliwangi. Sama juga kan. Tapi Prabu Siliwangi lebih banyak kan nggak masuk Islam. Meskipun anaknya Kian Santang itu masuk Islam. Oke. Saya ambil kata kunci negosiasi kreatif. Karena kita bicara sejarah kebudayaan bahwa ada proses negosiasi kreatif. Islam datang, Islam yang disebarkan dengan ramah lokalitas, melihat lokalitas, disesuaikan, dan ada negosiasi kreatif. Pertama untuk menentukan pola dakwah, pola penyebaran. Akhirnya ini kan berimplikasi pada pembentukan kebudayaan yang mungkin kalau Gus Dur pernah bilang pribumisasi. Gimana itu? Ini menarik berkaitan dengan, kalau saya pinjam istilahnya Gus Dur ini pribumisasi Islam. Satu contoh, misalnya begini, kenapa misalnya di Islam sangat Syafi'i oriented dalam pelaksanaan fikih misalnya syariat. Menarik ini.
yang berkembang sebenarnya, misalnya saya kalau afirmasi sebelum saya menjelaskan itu, Abu Hanifah ketika berada di Mesir, beberapa yang dia kemukakan dalam pendekatan pembacaan dia berbeda ketika dia berada di tanah Iran misalnya. Syafi'i yang dimaksud. Syafi'i ya. Syafi'i yang ada kaul kadim dan kaul jadid. Tapi apa yang menarik menurut saya di situ, misalnya begini. Kadang pembacaan kita terhadap fikih dari Timur Tengah langsung seakan-akan seperti orang memakai baju. Ini berbedanya misalnya antara Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dengan Hambali. Misalnya kalau Syafi'i, dia seperti orang yang berdiri di atas menara, dia bikin saja seperti tukang jahit, buat saja baju dengan ukuran, ada ukuran X, ada ukuran L, ada ukuran M, disebarkan kepada masyarakat, nanti masyarakat yang membeli sesuai dengan ukurannya. Kalau Imam Abu Hanifah, dia tidak, dia akan turun ke masyarakat, dia teliti dulu, misalnya ukuran apa baju tak, kalau dia ukuran M, maka akan dia buatkan ukuran M dan akan disebarkan itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita terkaitan dengan itu, negosiasi kreatif yang saya maksudkan itu, bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia, contoh dalam hal simbolitas atau persoalan pakaian, baju bodo dulu kan biasa agak kelihatan transparan. Nanti ketika datang Islam, baju bodo kan tidak dihilangkan, tetap model baju bodo tetapi dibuat yang lebih tebal. Nah, itu kan salah satu bentuk adopsinya yang pertama, adopsi pakaian. Yang kedua, di Aceh misalnya ada model tari saman misalnya, dalam konteks kesenian, sadar atau tidak sadar, tari saman itu adalah merupakan satu bentuk ekspresi Islam Syiah dalam menghayati sekali peristiwa Karbala itu sendiri. Ada juga di Maluku dengan peristiwa misalnya bagaimana mereka beradu tetapi dalam bentuk pakaian lidi. Termasuk bubur Asyura itu sendiri kan satu tradisi. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat ulama melakukan hal-hal seperti itu? Karena ulama dengan melihat masyarakat di Indonesia dengan ragam ekspresi kebudayaan, maka ulama harus melakukan pendekatan pembacaan terhadap lokalitas dengan budaya yang berbeda-beda itu sendiri. Jadi ketika mereka hadir di Bima misalnya, hadir di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, juga pendekatannya pendekatan berbasis lokalitas. Satu contoh misalnya di Bima, kampung saya, karena saya dari Bima, dulu orang Bima itu biasa tidak menutup kepala kan? Nanti setelah masuk ajaran Islam, karena tidak ada, makanya perdebatan masalah hijab itu kan sampai di mana batasannya, model-model itu kan masalah persoalan ekspresi kebudayaan. Tetapi ketika masuk Islam, orang memakai rimpu istilahnya dalam Bima, dari sarung yang dulu dipakai sampai sekarang dipakai untuk tidur, sekarang digunakan untuk memakai rimpu. Misalnya kalau gadis-gadis ya hanya kelihatan matanya saja, sementara sementara kalau yang sudah menikah dia kelihatan wajah. Jadi itu yang membedakan antara yang gadis dengan yang sudah menikah. Banyak persoalan bagaimana negosiasi kreatif ulama itu sendiri, baik dalam wilayah kesenian misalnya, termasuk Wali Songo salah satu kan pendekatan dengan wayang. Ya walaupun ada belakangan ini orang menganggap musik itu kelompok-kelompok tertentu kan dianggap sebagai haram. Padahal jauh sebelum itu Wali Songo melakukan berbagai macam dengan gamelan misalnya. Dari pendekatan kesenian, kemudian pendekatan kebudayaan itu sebagai pintu masuk bagi para ulama agar Islam itu bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Ada satu lagi kebudayaan yang jamak di Nusantara, di siklus hidup, dari lahir, dari bakat pralahir sampai pasca mati. Itu kan rangkaian ritual upacara yang tidak semuanya. Kalau Islam kan cuma mengenal akikah, nikah, paling mungkin kematian lah ya, ketika penguburan aja. Tapi kan kalau dalam tradisi life cycle di Nusantara, mulai dari pralahir sampai pasca mati. Nah, bagi ini kan juga ada proses negosiasi kreatif juga kan. Ini kan nggak ada di Timur Tengah nih, misalnya proses inisiasi seorang anak yang ditegaskan sebagai, dia diteguhkan sebagai orang yang sudah dewasa gitu kan, atau selamatan 7 hari, 40 hari pasca kematian. Itu gimana sebenarnya menurut pembacaan sejarahnya, Aksa? Sebenarnya ini satu pembacaan. Jadi begini,
sebelum hadirnya Islam, masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya Jawa kan sudah ada agama sebelumnya berkembang, agama Hindu dan Buddha. Orang-orang Hindu dan Buddha, orang-orang Hindu misalnya umumnya itu melakukan beberapa ritus-ritus keagamaan yang berkaitan dengan siklus kehidupan tadi. Jadi ketika pada saat hamil saja istrinya ada upacara-upacara atau tradisi keagamaan sampai kemudian mereka meninggal. Maka sekarang kenapa misalnya perdebatan bahwa setelah meninggal 3 hari, 7 hari, 44 hari ada doa misalnya atau upacara apa namanya bacaan-bacaan yang dalam Islam tahlilan. Sebenarnya itu biar kita bagaimanapun membaca misalnya secara doktrin teologis di Al-Quran memang tidak ada. Justru adanya itu di kitab Tripitaka misalnya di ajaran Hindu. Buddha. Hindu, Tapi kenapa misalnya diterapkan oleh masyarakat Islam? Nah ini itu tadi yang saya baca bahwa salah satu pintu masuk bagi ulama untuk menyebarkan Islam, maka tradisi itu tetap diadakan tetapi dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya kalau upacara 3 hari ya harus misalnya kalau biasa orang-orang di kampung diundang para kori-koria untuk membaca ayat suci Al-Quran, kemudian ada juga tahlilan, doa-doa, ada makan-makan. Jadi yang penting ada amplop juga. Ada makan-makan itu satu. Bahkan sampai sekarang organisasi terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, mau tidak mau harus kita katakan dulu yang selalu mengatakan itu tidak diperbolehkan, sekarang justru terbuka. Barasanji itu sudah diperbolehkan di Muhammadiyah. Karena ini kan dengan Barasanji memang kan dari awal kan dari sastra sebenarnya. Kitab sastra. Makanya untuk dijadikan sebagai dasar landasan untuk melihat pada basis syariah itu sangat lemah. Jadi itu yang saya lihat. Maka ada banyak upacara mulai dari pertama ketika orang mau menikah, lalu kemudian pada saat menikah, kemudian di saat misalnya dia hamil, kemudian 7 bulan setelah hamil, lalu kemudian lahirkan, itu ada upacara, ada kegiatan tradisi keagamaan yang mengikut di dalamnya sebagai bagian daripada ekspresi keberagamaan orang-orang Islam yang ada di Nusantara itu sendiri. Sampai kemudian mereka meninggal misalnya seperti tadi. Ini mungkin yang dimaksud oleh Richard Niebuhr sebagai bentuk agama mentransformasi kebudayaan ya. Jadi agama tidak menjadi predator kebudayaan, tapi mentransformasi kebudayaan tempatan. Nah, yang menarik juga ada nggak resistensi dari kebudayaan lokal ini? Misalnya kan kalau kita merujuk di Sulawesi Selatan bagian selatan timur, Bulukumba yang tadi dicontohkan itu kan ada komunitas Tanah Toa Kajang yang resisten kan? Atau kelompok kalau di wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah itu di Sidrap, ya kalau di Lombok ada Wetu Telu misalnya. Wetu Islam, Wetu Telu. Ini bentuk-bentuk resistensi nggak kalau menurut Aksa ini? Saya kalau melihat sebenarnya ada 2 persoalan di situ. Yang pertama, jadi bagi ini saya melihat ada semacam satu bentuk penerimaan masyarakat Kajang terhadap Islam. Kenapa saya mengatakan demikian? Contoh, orang-orang Kajang mengatakan bahwa Al-Quran sebenarnya bukan 30 juz, tapi 40 juz. Nah, kenapa hanya diterima oleh orang Islam yang mayoritas di muka bumi ini hanya 30 juz? Karena 10 juz itu tidak boleh keluar dari tanah Kajang. Nah, 10 juz inilah yang sekarang kita kenal dengan konsep papasan Rikajang atau pesan-pesan Rikajang. Dan itu sangat eksploratif, misalnya berkaitan dengan persoalan pembacaan ekologi belakangan ini. Biasa kalau orang mau menebang pohon untuk membangun rumah, 1 pohon saja sebelum mereka tebang, mereka akan meminta, istilahnya ada penghuni daripada pohon itu, saya berjanji saya akan tebang pohon ini, tapi pada setelah saya tebang nanti saya akan menanam kembali 1000 pohon atau 100 pohon. Jadi keberlangsungan ekosistem itu tetap terjaga. Ini ada dalam konsep papasan Rikajang itu sendiri. Nah, ini kalau mau afirmasi secara ini bukan resistensi sebenarnya, tapi bentuk negosiasi kreatif juga. Bentuk masih itu yang saya maksudkan, bentuk negosiasi. Kalau berbicara resistensi, saya belum membaca terlalu dalam di situ. Misalnya seperti yang kita bilang tadi, Islam Wetu Telu di Lombok itu. Islam Wetu Telu kan ketika datang misalnya Sunan Prapen dari Jawa melakukan Islamisasi di sisi timur. Tetapi setelah itu kan ada
konflik di tanah Jawa, sehingga membuat Sunan kembali dan Islam pada saat itu dalam tanda petik belum diajarkan misalnya sholat belum sempurna, sehingga ada konsep 3. Ya walaupun ini masih menurut saya masih wilayah debatable, misalnya dalam kelompok tertentu sholat misalnya waktu 3 itu sudah biasa, misalnya biasa saja, dan ini bukan hal yang baru. Lagi-lagi karena mungkin tadi kita ada mazhab yang mayoritas dan itu yang mendominasi wacana keberagamaan, sehingga praktik dan wacana keberagaman minoritas itu cenderung tenggelam dari wacana-wacana yang berkembang di saya lupa tadi sempat menyinggung kenapa pengamalan fikih di Nusantara ini cenderung Syafi'i oriented. Tadi belum diulas nih secara historis ya. Gimana tuh? Masuknya Islam di Indonesia itu sebenarnya dari beberapa ragam pembacaan tadi berkaitan dengan teori masuknya Islam. Itu juga ada keterkaitan bahwa para penyebar ajaran Islam itu mayoritas menganut mazhab Syafi'i itu sendiri, yang ketika di Gujarat, walaupun seperti saya bilang tadi periode awal itu sangat Syiah sebenarnya. Itu juga berefek pada persoalan bagaimana misalnya kalau membaca praktek keberagaman masyarakat lebih lentuh mungkin Syafi'i ya, lebih bisa lentuh dan bisa lebih adaptif dengan kebudayaan lokal mungkin juga ya. Itu salah satu pembacaan saya karena persoalan kebudayaan lokal. Walaupun sebenarnya Hanafiyah juga sebenarnya lentur juga, tapi saya justru membaca mungkin terlalu banyak menggunakan rayu dan itu kurang tepat mungkin dengan konteks lokalitas Nusantara yang lebih banyak menggunakan intuisi ya. Iya, pendekatan itu dalam atau pendekatan tekstual yang kalau agak gitu ya mungkin ya. Apalagi kalau dalam Islam misalnya ada misalnya bagaimana persoalan kebenaran ada dalam Islam itu dikenal misalnya bayani, burhani dan irfani. Ya. Ada satu pendekatan intuisi memang menjadi salah satu alasan misalnya karena masyarakat Nusantara itu sangat mempercayai terhadap konsep-konsep yang mitos misalnya, sehingga ada alasan bagi mereka termasuk fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i ini kan lebih mudah diterima karena beberapa persoalan konteks yang kepercayaan-kepercayaan itu. Nah terakhir, tadi bicara sejarah panjang tentang Islam masuk di Indonesia, pola-pola penyebarannya, negosiasi kreatifnya. Nah sekarang ini di tahun 2010 NU kan mengeluarkan diksi Islam Nusantara. Iya. Kira-kira ini enggak produk dari sekian lama proses penyebaran itu, kira-kira ini enggak yang disebut Islam Nusantara ini enggak? Kalau saya membaca secara historisnya, inilah produknya. Kenapa saya mengatakan ini produk? Islam Nusantara itu dia tidak berbicara tentang sesuatu yang beda. Misalnya bahwa Islam Nusantara dia punya kiblat sendiri, dia punya nabi sendiri, dan seperti itu. Islam Nusantara itu dia berbicara lokus, fokus, dan ekspresi daripada keberislaman. Sekaligus dia juga berbicara tentang tradisi Islam yang berkembang di Nusantara itu sendiri. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, misalnya bagaimana ulama melakukan pendekatan berbasis kebudayaan, Islam yang berkembang di Nusantara, yang kemudian melahirkan nanti nomenklatur Islam Nusantara, adalah sebuah usaha untuk menjaga eksistensi Islam yang berkembang di Nusantara. Bahwa Islam di Nusantara itu beda dengan Islam yang ada di Arab. Misalnya kita ketika Islam masuk ya kita terima Islamnya, tapi budaya Arab tunggu dulu. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak ke barat-baratan misalnya dan tidak ke Arab-Araban, tetapi dia otentik dalam artian berkaitan ekspresi dan tradisi yang berkembang di Indonesia itu sendiri. Jadi bukan pada common fundament doktrin yang sudah selesai. Bukan, itu sudah selesai, sudah lewat. Bukan pada doktrin pokok bersama tentang kiblat, tentang ganti-diganti bahasa sholat dengan bahasa Jawa enggak gitu. Itu sangat kaku sekali kalau misalnya kita mengkaitkan dengan persoalan itu. Dan yang kedua, perdebatan itu kan perdebatan yang bukan masuk pada perdebatan akademik, sekaligus menghabiskan waktu. Dalam artian begini, orang-orang luar sudah berbicara nanoteknologi dan bagaimana mereka naik ke bulan. Nah, kita masih berbicara pada konteks perdebatan yang kaku tadi, termasuk belakangan misalnya haram atau tidaknya ucapan Natal, itu kan terlalu jauh. Walaupun saya mengatakan itu agak jauh di konteks ini, tetapi
Islam Nusantara tidak berbicara pada hal yang kaku tadi. Dia sudah selesai di wilayah itu. Oke. Demikian Sobat Renaissance, diskusi yang sangat menarik dengan seorang dosen muda, dosen sejarah Islam. Satu kata kunci, Islam disebarkan di Indonesia dengan model negosiasi kreatif, dan Islam Nusantara adalah produknya. Produknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.